بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Dzulhijjah. Betul? 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى.
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV, Yufid TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat ke-3. Malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Namun malam ini kita akan sekaligus membahas 2 ayat. Berarti malam ini kita akan membahas ayat ke-4 dan ayat ke-5. Apa bunyinya? Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan tetumbuhan. Dialah Allah yang menumbuhkan tetumbuhan. Faja'alahu, kemudian Allah menjadikannya ghusaan ahwa. Allah menjadikannya kering, kehitam-hitaman. Kita ulangi. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang menumbuhkan tetumbuhan. Tidak lama kemudian Allah menjadikan tetumbuhan itu menjadi kering, kehitam-hitaman. Baik. Di dalam ayat ini Allah masih menjelaskan kepada kita tentang kehebatan kekuasaannya. Di antara kehebatan Allah, dialah yang menumbuhkan tetumbuhan. Berarti yang membuat pohon bisa tumbuh siapa? Allah. Loh, kita cuma nanam. Petani itu cuma nanam benih. Yang menumbuhkannya jadi pohon padi siapa? Allah. Manusia itu cuma nanam, yang menumbuhkan Allah. Buktinya apa?
Buktinya betapa sering manusia menanam benih atau menanam pohon tapi gagal, tidak tumbuh. Di sisi lain, betapa banyak tumbuhan dan pohon-pohonan yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh. Gini mboten? Kira-kira banyak yang kita tanam atau yang justru tumbuh sendiri tanpa kita tanam? Tumbuh sendiri, maksudnya ditumbuhkan sama Allah. Contohnya apa? Ya aja suket disit gede disit apa ya gue. Subhanallah. Hutan. Ya. Hutan di Kalimantan itu pohon-pohon raksasa itu siapa yang nanam? Jenengan. Manusia kerjanya cuma nghabisi hutan aja. Ya. Di Amazon pohon-pohon raksasa itu siapa yang nanam? Dulu di pelajaran biologi kita belajar ada pohon paling besar, paling tinggi sedunia. Namanya pohon sequoia. Angel banget. Sequoia ya. Pohon ini tingginya 115 meter. Allahu Akbar. Kalau masjidnya dua nanti. Dhuwuran apa-apa nih? Ini masjid berapa tingginya? Ya. Itu siapa yang nanam? Firaun. Itu sudah ribuan tahun umurnya. Ya. Ada pohon yang lain namanya pohon General Sherman. Ini pohon umurnya sudah 2100 tahun. Berarti sudah berapa generasi itu? 2100 tahun. Ya. Sekarang tahun berapa? 2000. Lebih tua daripada tahun Masehi. 2100 tahun. Diameternya berapa? 31 meter. Diameternya. Jadi pohon diameter tengahnya itu berapa? 31 meter. Wong piran jajal? Ya. Ini yang nanam siapa? Ya. Jadi yang menumbuhkan tumbuhan itu bukan kita. Yang menumbuhkannya adalah Allah. Dan yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini macam-macam. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang pink, ada yang oranye, ada yang biru. Biru ada? Ada. Mawar biru? Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Walladhi akhrajal mar'a. Makanya para ulama ketika menafsirkan al-mar'a itu mereka menafsirkannya dengan an-nabat, tumbuhan. Jadi bukan hanya rumput. Bukan hanya rumput. Salah satu jenis tumbuhan itu adalah rumput. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Jadi yang menumbuhkan siapa? Allah. Buktinya manusia itu banyak yang dia tanam ternyata enggak tumbuh. Dan banyak yang tidak dia tanam ternyata tumbuh. Dari yang gede-gede kayak pohon-pohon raksasa tadi sampai yang kecil-kecil. Napa? Suket, rumput. Banyak di antara kita enggak pernah nanam rumput. Tahu-tahu di kanan, di kiri, di depan, di belakang tumbuh apa? Rumput. Ada manfaatnya? Rumput ada manfaatnya? Buat siapa? Kambing. Tok.
Manusia mangan rumput. Buat kambing jelas, buat sapi jelas, rumput gajah, rumput raja, rumput odot, ya. Macam-macam rumput-rumput yang buat hewan ternak. Ya. Tapi apa ya ada Ustaz, rumput yang buat manusia banyak. Penelitian belakangan ini membuktikan bahwa banyak rumput-rumput yang kita anggap sebagai gulma, sebagai hama, ternyata justru bermanfaat untuk obat-obatan. Ada seorang pakar kesehatan nulis atlas tetumbuhan di Indonesia. 6 jilid. Jadi saya lupa enggak saya bawa ke sini. Ada di tas, lupa enggak saya. Ada 6 jilid atlas. Masing-masing itu punya kelebihan, punya manfaat. Katakanlah suket teki. Apa? Rumput teki. Itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Ya. Disebutkan oleh para peneliti bahwa rumput teki ini itu bisa dijadikan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Bisa untuk mengobati kejang perut, bisa untuk membantu mengobati luka, bisul, lecet. Coba sekarang, obat merah itu kapan munculnya? Belum lama. Dulu di zaman nenek moyang kita itu ada nggak yang terluka? Banyak. Terus pakai apa? Ya itu, pakai obat-obatan tadi yang ada di sekeliling kita. Yang selama ini kita cabuti, kita semproti, ya, supaya cepat apa? Mati. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Bahkan rumput mutiara yang kecil-kecil itu, yang daunnya bunder-bunder kecil-kecil itu bahkan sekarang ada penelitian bisa dijadikan sebagai anti kanker. Bayangkan, anti kanker, rumput jadi anti kanker. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu kekuasaannya adalah walladzi akhrajal mar'a. Belum lagi rumput-rumput yang lain, meniran. Orang susah buang air kecil. Pakai apa? Meniran. Melancarkan air seni. Bisa untuk ngobati ibu-ibu yang sedang nyeri haid. Bisa menurunkan demam, mengobati epilepsi, macam-macam. Selama ini kita potongi, kita buangi, kita semproti, ternyata manfaatnya banyak. Tapi harus konsultasi. Ya. Karena kata Hembing, ya, kebanyakan makan meniran itu bisa bikin impoten. Ya. Makanya harus konsultasi sama ahli kesehatan. Jangan nyongoli wahyu gitu. Kita bisa ngobat. Ya. Jadi harus ada penelitian, ya, atau pengalaman, ya, kearifan lokal. Dulu kita ketika batuk-batuk biasanya sama orang tua kita diambilin apa? Jeruk nipis. Kalau lagi diare, daun jambu, gitu. Subhanallah. Ya. Walladzi akhrajal mar'a. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, faja'alahu ghusaan ahwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi ini, Allah menjadikan tanaman-tanaman itu layu, kering,
kemudian menjadi kehitam-hitaman. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita bahwa yang hijau ini akan layu? Kenapa? Kata Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah menyampaikan itu untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang zahabud dunya ba'da nadaratiha, bahwa dunia ini akan fana setelah sebelumnya begitu menarik mata. Bahwa dunia ini akan fana. Apa artinya fana? Sirna, habis, hilang. Yang hijau jadi kuning, layu, rontok. Rambut yang hitam jadi apa? Putih. Ya. Kulit yang kenceng jadi kendo, keriput. Apalagi? Apa maning? Badan yang kuat jadi bungkuk, ringkih. Biasanya ngangkat barbel, siki ngangkat gelas be. Berat mana barbel sama gelas? Hah? Jelas berat barbelnya. Dulu ngangkat barbel sekian kuat, sekarang ngangkat gelas saja nggak bisa, atau gemeteran, buyutan. Semuanya akan berakhir. Ya. Dulu panjenengan beli mobil dulu. Tahun 70 mobil mewah. Sekarang rongsok. Ya. Dahulu tahun itu jenengan wah paling sugih. Ya. Sekarang mobil itu sudah masuk gudang, masuk museum sudah. Ya. Tidak ada yang abadi. Yang kita miliki tidak ada yang abadi. Kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Besi-besi yang kokoh itu lama-lama akan berkarat, lama-lama akan hancur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 96. Surat apa? An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad. Apa yang kalian miliki, apa yang ada di tangan kalian, yanfad, habis. Sebanyak apapun duit yang kita miliki, kata orang duitnya kayak tisu, saben dicukut ana maning sore. Ya saya nggak akan habis kan. Duitnya kayak tisu. Ada lagi mengatakan orang nana serine, bukan nggak ada nol, nggak ada apa serinya. Ini yang katanya duitnya itu kayak tisu. Nek dicukut terus susu apa? Habis juga. Siapa bilang nggak akan habis? Ma indakum yanfad. Yang ada di tangan kalian itu akan habis. Yang enggak habis apa? Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal abadi. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita para manusia bahwa apapun yang kita miliki, harta, apalagi jabatan, 5 tahun terus perpanjangan, 5 tahun maning terus sudah selesai. Ada ustaz yang seumur hidup mati mbok wis.
Sekalipun mereka yang bisa memperpanjang, mengamandemen undang-undang supaya dia bisa lebih lama lagi berkuasa, itu pun juga bakalan selesai. Apa ada raja seumur hidup? Maksudnya seumur hidup kan nanti orang mati gitu loh. Ada enggak? Enggak ada. Ma indakum yanfad. Yang kalian miliki akan habis. Allah kasih kita ilustrasi dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Di kanan dan kiri kita. Coba setiap hari berapa daun kuning yang rontok dari pohon yang ada di samping kita? Berapa? Ratusan daun. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Bahwa ketika kita punya orang yang sangat kita sayangi, suatu saat diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang biasa. Biasa di sini maksudnya pasti akan kita alami. Yang hidup pasti akan mati. Cuman bedanya ada yang matinya cepat, ada yang matinya orang mati-mati. Ya. Ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang sudah tua belum meninggal juga. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Orang yang memahami ini, orang yang memahami sunnatullah ini, bahwa yang punya kehidupan pasti akan mati, bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia tidak akan terlalu sedih. Ya, sedih wajar. Masa orang tua meninggal enggak sedih? Orang mungkin. Ya. Masa ditinggal istri enggak sedih? Sedih enggak jenengan kalau istrinya meninggal? Jadi menang poy. Jangan-jangan jenengan ya sedih lah. Masa nggak sedih sih ditinggal mati sama istri, walaupun nanti nikah lagi, pokoknya sedih dulu lah. Ya. Sedih dulu lah, masa nggak sedih sih? Ya. Tapi orang-orang yang beriman, yang paham, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Ketika dia ditinggal wafat oleh istrinya, oleh suaminya, oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh kucingnya. Ya. Jadi sebagian orang menganggap hewan-hewan itu sebagai keluarga. Jadi kucingnya, ikan koinya. Ya. Ketika ditinggal mati oleh makhluk-makhluk tadi, sedih wajar, tapi dia cepat move on. Apa move on, Pak? Cepat untuk bangkit lagi. Ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki, terus kita sampai bertahun-tahun sedih nanti orang mangkat memejit. Ya. Ada manusia yang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Awalnya rajin ke masjid, begitu tinggal wafat oleh keluarganya, istrinya, suaminya, habis itu gak ke masjid, saking apanya? Saking cintanya. Dulu sudah pernah berjanji sehidup semati. Jadi orang kayak gue, sehidup mati dewek-dewek kayak gue, bener ya gue. Ya. Masalah mati itu ya terserah Allah Azza wa Jal. Ada yang mati duluan suaminya, ada yang mati duluan istrinya. Jadi orang yang paham ayat ini, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ketika layu yang dia miliki, atau bahkan ketika mati yang dia miliki, maka dia akan cepat untuk bangkit kembali. Karena kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh makhluk hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajarannya,
dia akan selalu berpikir bagaimana yang fana ini, bisa diolah menjadi sesuatu yang abadi. Apa? Bagaimana yang fana ini bisa diolah menjadi sesuatu yang abadi. Contoh. Umur. Apa? Umur. Fana atau tidak? Fana. Akan ada hadisnya. 60, 70. Tapi ada enggak orang yang umurnya sampai ratusan tahun, sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun? Mungkin? Mungkin? Tidak. Tidak atau mungkin? Mungkin atau tidak mungkin? Hah? Mungkin. Tapi bukan secara konkret umurnya panjang beneran, bukan. Tapi apanya? Pahalanya, amalannya. Sekarang Imam Bukhari. Siapa? Imam Bukhari. Usianya berapa? Puluhan tahun. 70, 80, 60. Sama kayak kita. Tapi lihat. Sampai sekarang. Kita bisa masih merasakan ilmu yang diwariskan sama Imam Bukhari. Padahal beliau sudah wafat sekitar 12 abad yang lalu. Sudah 1200 tahun yang lalu. Sekarang kita masih bisa menikmati ilmu yang diwariskan oleh Imam Bukhari. Bukan cuma Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, yang usia beliau Imam Nawawi cuma sekitar 40-an tahun. Berapa tahun? 40-an tahun. Tapi yang beliau tinggalkan buat kita, Allahu Akbar. Dari yang kecil, tipis, tapi manfaatnya luar biasa. Arba'in Nawawi. Sampai yang sedang Riyadus Shalihin. Sampai yang tebal Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, buku fikih madhab Syafi'i. Tebalnya segini. Tebalnya segini. Itu salah satu bukunya. Masih banyak bukunya yang lainnya. Ya. Buku hadis beliau punya. Buku fikih beliau punya. Buku akhlak beliau punya. Ya. Panjenengan kita sing mangke ditinggal nopo? Saya setiap hari nulis Ustaz. Apa? WA. Jajal dikumpulkan sama sing gelem tuku ya. Nulis dong. Tapi punya ilmu dulu. Jangan asal nulis. Ya, punya ilmu. Sehingga nanti jadi amal jariah. Kalau asal nulis nanti bukan jadi amal jariah nanti. Jadi apa? Dosa jariah nanti. Maka sesuatu yang fana ini bikin supaya bisa abadi. Umur yang kita miliki saat ini. Apa yang bisa kita abadikan? Ya. Ustaz, saya levelnya kalau sampai ngarang buku kayaknya saya orang ngoyok Ustaz. Ya sudah, mulang ngaji. Kenapa? Mulang ngaji. Itu apa kira-kira bisa Ustaz? Bisa untuk mengabadikan umur yang jenengan. Di sisa-sisa umur yang entah tinggal berapa tahun, menit. Yang kita tidak tahu tinggal sisa berapa itu. Masa nggak ada sih sekian jam yang kita gunakan untuk mulang bocah ngaji. Daripada kita tengah-tenguk nengarep umah ngitungi mobil sing liwat. Ya. Sudah pensiun mau ngapain lagi? Ya. Mari kita manfaatkan waktu kita. Ada dong yang untuk mengajarkan kebaikan. Sehingga ada yang mewarisi ilmu kita. Orang kita ngemulang bocah. Membedakan antara alif dengan apa? Ba, ta, sa. Nanti anak-anak itu akan paham huruf kita yang ngajari. Nanti anak-anak tersebut begitu besar dia akan ajarkan kepada anak-anak yang lain. Nanti anak-anak yang lain itu besar akan mengajar. Ini kan jadi amal jariah. Jenengan sudah ada di kuburan,
Ilmunya masih mengalir, masih dimanfaatkan. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Ya. Maka orang yang paham, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa, dia tidak ingin cepat layu. Dia berpikir bagaimana ketika layu tetap ada manfaatnya. Kalau kayak tumbuhan sih layu, daunnya berguguran, bisa jadi apa? Kompos, dewek. Ya, masa dijadikan kompos? Ya. Yang ada manfaat yang kita berikan, ilmu yang kita berikan. Maka kalau panjenengan itu jadi guru TPQ, itu prospektif, ya. Bukan madesu. Guru TPQ 300.000 sebulan. Pahalanya jamaah yang kebal, pahala yang Anda dapatkan. Dan itu jauh lebih berharga dibandingkan berapa tadi? 300.000. Jangankan 300.000, 1 juta pun gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang insya Allah akan mengalir selama ilmu yang kita ajarkan itu masih dimanfaatkan oleh murid-murid kita. Oke. Itu namanya mengolah sesuatu yang fana menjadi abadi, umur. Ada lagi Ustaz? Ada apa? Harta. Kenapa? Harta. Sangat memprihatinkan. Kasihan banget orang-orang yang kerja, peras keringat banting tulang. Kerja, numpuk apa? Duit. Begitu duitnya banyak, wis 7 tahun, ora bisa nggo ngapa-ngapa. Pengen tuku panganan enak, rolih gula, rolih daging, rolih apa maning? Emping, biar rolih emping. Ya. Dia pengen beli mobil, paling ya cuma disopiri tok, jagung. Ya. Bikin rumah gede, ora kuat jalan nganak ini. Dilamaning mati. Setelah itu buat bancaan hartanya. Apa bancaan? Buat rebutan. Terus apa buah dari capeknya Anda selama 60 tahun banting tulang, peras keringat, kepala dijadikan kaki jadikan kepala. Hanya untuk menikmati setahun 2 tahun terus habis itu buat rebutan ahli waris? Kenapa kita tidak berpikir dari sekarang? Saya punya duit ini, saya pengen menjadikan duit saya abadi. Gimana caranya? Gimana caranya? Diinfakkan di jalan Allah. Ora ketang anak kotak na masjid liwat diisi pira? Klutik. Pinten klutik? Ya mungkin ada yang 1.000, ada yang 500. Sing penting ikhlas. Ya lebih apik maning 1.000 ikhlas. Ya. Rupiah-rupiah yang kita infakkan di jalan Allah itulah salah satu cara kita menyiasati yang fana berubah menjadi nopo? Abadi. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajak para sahabatnya untuk berfikir. Kata beliau, ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min malihi.
Siapa di antara kalian yang lebih suka harta milik ahli warisnya dibanding hartanya sendiri? Jadi Nabi SAW nanya kepada para sahabat, coba siapa di antara kalian lebih suka harta ahli warisnya? Ahli waris berarti siapa? Anak-anak. Siapa yang lebih suka harta ahli waris kalian dibandingkan harta milik kalian sendiri? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi. Wahai Rasul, setiap dari kita pasti lebih menyukai hartanya sendiri dibandingkan harta orang lain. Sebanyak apapun harta orang lain, semewah apapun harta orang lain, kita lebih tetap suka harta sendiri. Kenapa? Karena harta sendiri bisa kita manfaatkan. Kalau harta orang lain tidak bisa kita, bukan milik kita kok. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian yang hakiki adalah harta yang telah kalian keluarkan saat kalian masih hidup. Wa malu warithihi ma akhar. Adapun harta yang dia tinggal saat dia mati, maka itu milik siapa? Ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi harta kita yang sejati itulah harta yang saat kita masih hidup sudah kita keluarkan. Yang namanya mengeluarkan harta itu kan ada yang untuk kepentingan pribadi, ada yang untuk kepentingan agama. Mana yang milik kita? Agama tok. Yang untuk kepentingan pribadi bukan milik kita? Milik kita. Yang buat makan, yang buat apa? Beli pakaian, yang buat pokoknya yang kita pakai sehari-hari lah. Buat berobat, itu milik kita. Karena sudah kita manfaatkan, kita sudah menikmati. Tapi yang sudah kita nikmati ini, yang sudah kita makan, gak awet. Begitu dimakan, nunggu berapa jam? Sehari semalam, terus bukan hilang, keluar, masuk ke septic tank. Itu harta yang kita makan. Terus ada nggak Ustaz harta yang kita keluarkan tapi nggak masuk septic tank? Ustaz? Ada. Ya itu tadi yang saya bilang. Ada kotak infak kita masukkan. Entah itu dibikin buat masjid, entah itu dibikin buat pesantren, entah itu dibikin panti asuhan, entah itu bikin jalan. Ustaz, masa jalan bisa jadi pahala? Loh iya loh. Maka panjenengan kalau misalnya dilirihi sama desa, Mas nun sewu niki, kula nyuwun nggih dalan semeter. Kedahe jenengan napa? Alhamdulillah. Udu malah sorry yo. Ya ora apa-apa, sing penting ana ganti untung. Ya. Maka mari kita pikirkan masing-masing apa yang sudah kita jadikan sebagai abadi, sesuatu yang abadi dari hal fana yang kita miliki. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.